Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5396. Dalam Taizen Hunyuan Dao, bab pertama merupakan metode mental pengantar yang lengkap. Bab ini terutama mengajarkan orang-orang cara berlatih seni bela diri dari awal. Cara memahami dantian dan meridian Anda sendiri. Cara mengubah energi sejati melalui pernafasan. Dan secara bertahap menerobos meridian. Meskipun Charlie telah memberikan Auswe metode tinju internal seperti tinju 4 gajah saat itu. Metode tinju semacam itu hanya dapat meningkatkan efektivitas tempur prajurit. Itu adalah metode peperangan, bukan metode mental yang dapat meningkatkan kultivasi. Karena Charlie telah menguasai aura, dia belum dengan hati-hati memilah berbagai metode seni bela diri yang tercatat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Sekarang, mengandalkan ingatannya tentang 9 kitab suci surgawi yang mendalam dan bermeditasi sejenak. Dia menyadari bahwa Taizen Hunyuan Dao ini sebenarnya adalah metode seni bela diri yang benar-benar sempurna. Mentalitas bela diri semacam ini dimulai dari bagaimana menghembuskan nafas dan mengubah energi sejati. Dan mengajarkan orang untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri selangkah demi selangkah. Dan kemudian terus menerobos, dan akhirnya mencapai tingkat master. Setelah mereka mencapai kesempurnaan agung dari alam Grandmaster, mereka akan dapat memasuki tahap terakhir seni bela diri. Ketika seorang seniman bela diri menyelesaikan tahap terakhir dari seni bela diri, apa yang menyambutnya adalah awal dari sebuah aura. Hanya pada langkah itulah dia dapat mulai menguasai aura. Jika Patriark Taizen Dao mendapatkan salinan lengkap Taizen Hunyuan Dao, maka meskipun Taizen Dao tidak dapat menghasilkan master-master terbaik yang ahli dalam aura, setidaknya dapat menghasilkan beberapa master di alam kegelapan, alam transformasi, dan bahkan alam Grandmaster. Namun kehancurannya terletak pada kenyataan bahwa yang dia dapatkan hanyalah bab pertama dari Taizen Hunyuan Dao. Charlie tidak bisa menahan diri untuk berpikir, jika aku menyerahkan bab kedua, Taizen Hunyuan Dao, kepada Mateo, basis kultivasinya pasti akan meningkat pesat, dan dia bisa memasuki dunia gelap dengan kekuatannya sendiri. Sayangnya, pria ini terlalu banyak pikiran. Kalau tidak, dia mungkin sudah mulai berlatih bab kedua, Taizen Hunyuan Dao, di pemandian air panas Champs-Élysées. Namun, hal ini juga memperkuat tekad Charlie untuk membawa Mateo di bawah komandonya. Hal ini karena Mateo telah berlatih bab pertama, Taizen Hunyuan Dao, selama bertahun-tahun. Dan dia sudah terbiasa dengan metode mental ini. Jika dia ingin mewariskan metode mental ini kepada orang lain, dia pasti bisa mewariskan pengalamannya sendiri selama bertahun-tahun. Menyimpulkan cara tercepat bagi orang untuk menguasai Taizen Hunyuan Dao. Jika tidak ada dia, dan dia hanya menyerahkan mentalitas Taizen Hunyuan Dao kepada keluarga He dan para prajurit front Cataclysmic. Kemudian akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun bagi mereka untuk sedikit terbiasa dengan mentalitas ini, dan kemudian mereka dapat membangun pohon. Sebagai perbandingan, Mateo menghubungkan masa lalu dan masa depan akan menghemat banyak waktu. Dan selama Mateo dapat bekerja untuknya dengan rendah hati, Charlie tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Pada saat itu, dia tidak hanya akan bisa mendapatkan tindak lanjut Taizen Hunyuan Dao, tetapi juga menumbuhkan sejumlah besar master dalam master seni bela diri Taizen Hunyuan Dao. Namun, Charlie tidak mengucapkan kata-kata ini kepada Mateo, dia hanya melempar beberapa lembar kertas yang ditulis oleh Mateo, dan bertanya kepadanya dengan santai. Itu di alam liar, dari mana kamu mendapatkan kertas dan pena? Mateo buru-buru berkata, kembali ke Tuan Wade, adik laki-laki di pinggir jalan membantuku menjalankan tugas dari internet. Charlie mendengus, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius, dan dia berkata, Taizen Hunyuan Dao, MU belum selesai sama sekali. Ini baru permulaan. Bagaimana mungkin, Mateo berkata tanpa sadar, di Taizen Dao, ada juga beberapa metode seni bela diri yang dikumpulkan, tetapi semuanya adalah fragmen tanpa kecuali. Hanya, Taizen Hunyuan Dao ini yang merupakan metode mental yang lengkap dengan awal dan akhir. Charlie tersenyum menghina, dan bertanya kepadanya, apa inti dari Taizen Hunyuan Dao? Mateo berseru, tentu saja, itu adalah metode mental seni bela diri. Charlie mengerucutkan bibirnya, dan berkata dengan nada menghina. Sudah kubilang, inti dari Taizen Hunyuan Dao adalah Hunyuan. Tahukah kamu apa itu Hunyuan? Mateo mengerutkan kening, berpikir lama, lalu berkata, sepertinya itu adalah pepatah yang relatif umum dalam Taoisme. Dan itu tidak memiliki arti yang jelas.
Charlie menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ringan, Hunyuan adalah udara kacau ketika dunia tidak terbagi. Dan inilah awal dari vitalitas. Tujuan utamanya adalah untuk membiarkan orang memasuki Tao dengan seni bela diri, dan akhirnya menguasai kekuatan Hunyuan. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk kertas di tangan Mateo dan bercanda berkata, kamu sudah menulis tentang cara bernapas dan cara menerobos meridian? Tidak ada kata yang berhubungan dengan Hunyuan, seperti Anda memiliki buku di tangan Anda. Yang judulnya adalah Prinsip-prinsip pembangkitan tenaga listrik pada pembangkit listrik tenaga panas. Namun Anda hanya memiliki konten di tangan Anda yang mengajarkan Anda cara menggali batu bara. Bisakah itu menjadi keseluruhan ceritanya? Bab 5397. Perkataan Charlie membuat Mateo yang masih merasa sedikit puas diri, langsung tercengang. Awalnya, Charlie mengatakan bahwa Taizen Hunyuan Dao dari Taizen Tao bukanlah versi lengkap, dan dia masih sangat kesal. Lagi pula, selama ribuan tahun, para pemimpin Taizen Tao berturut-turut mengira bahwa sekte ini dapat memiliki seperangkat inti seni bela diri yang lengkap. Tidaklah pantas untuk merasa bangga terhadap hukum, atau bahkan menganggap tinggi diri sendiri karenanya. Namun, setelah mendengarkan analogi Charlie, dia tiba-tiba menyadari bahwa Charlie mungkin tidak berbicara omong kosong. Taizen Hunyuan Dao dari Taizen Dao kemungkinan besar hanya merupakan bagian kecil dari Taizen Hunyuan Dao yang sesungguhnya seperti yang dikatakan Charlie. Memikirkan hal ini, dia bertanya dengan heran, Tuan Wade, alasan Anda mengatakan itu pasti karena Anda memiliki metode mental Taizen Hunyuan Dao yang lebih lengkap, bukan? Charlie terkekeh pelan, lalu bercanda, mengapa kamu begitu yakin kalau aku punya versi yang lebih lengkap? Mateo berkata tanpa sadar, Master Wade, Anda baru saja mengatakan bahwa Taizen Hunyuan Dao yang sebenarnya seperti prinsip pembangkit listrik tenaga panas. Dan apa yang dipegang Taizen Dao hanyalah mengajarkan orang-orang cara menggali batu bara. Jadi ini membuktikan bahwa Anda setidaknya telah membaca prinsip-prinsip pembangkit listrik di pembangkit listrik tenaga panas ini. Charlie mengangguk dan tersenyum tanpa menyembunyikan apapun. Kamu menebaknya dengan benar, aku memang telah membaca versi asli dan lengkap dari Taizen Hunyuan Dao. Dan saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa seluruh Taizen Hunyuan Dao memiliki total 3 volume dan 27 bab. Salinan yang kalian dapatkan dari para Master Taizen Dao hanyalah bab pertama. Apa? Tanya Mateo tergagap saat bola matanya hampir jatuh dari rongga matanya yang cekung. Wade. Tuan Wade. Anda? Apakah Anda serius? Charlie bertanya balik, aku pernah menggodamu sebelumnya, menurutmu apa aku berbohong padamu sekarang? Mateo menelan ludahnya, lalu berseru, kita. Taizen Dao kita. Selama ribuan tahun dan puluhan generasi, apakah kita telah mempraktikkan bab pertama Taizen Hunyuan Dao? Charlie sangat tegas, dia mengangguk dan berkata, ya. Benar. Itulah yang terjadi. Mateo duduk di tempat, dan ekspresinya menjadi sangat kesepian dan melankolis. Matanya tak fokus dan dia berkata dengan kosong, seseorang dari taman kanak-kanak. Baru sekitar 20 tahun sejak saya mulai belajar sampai saya lulus dengan gelar PhD. Charlie terhibur dengan analogi Mateo, tetapi dia juga merasa analoginya sangat masuk akal, jadi dia memuji. Metode konversimu memang sangat masuk akal. Sejujurnya, kamu terlalu tulus. Kamu sudah berulang kali mempelajari buku teks TKK 1. Yang pada dasarnya setara dengan tahap mempelajari 26 huruf bahasa Inggris. Mateo berkata dengan wajah sedih, Tuan Wade, saya tidak mempertanyakan Anda, tetapi jika benar seperti yang Anda katakan, kami telah mempelajari 26 huruf Inggris. Di bab pertama dari 7 bab, sudah ada seorang master yang bisa memasuki alam gelap. Alam gelap adalah alam terpenting kedua bagi seorang pejuang. Tapi hanya ada 4 alam utama bagi seorang pejuang. Mungkinkah 3 alam utama yang tersisa perlu ditinggalkan? Bisakah semua isi dari 26 bab itu ditembus? Ya. Charlie mengangguk dan berkata dengan sangat serius, perjalanan seni bela diri adalah memasuki Tao dengan seni bela diri. Jika kau ingin benar-benar memasuki Tao, kau harus berlatih seni bela diri secara ekstrim. Alam terang hanyalah permulaan, dan alam gelap hanyalah rintangan pertama setelah memulai. Setiap peningkatan level kecil di masa depan mungkin membutuhkan waktu seumur hidup untuk dicapai. Kau bisa mencapai bintang 8 dalam 50 tahun, prajurit. Tapi jika kau diberi 50 tahun lagi, kau mungkin tidak akan mampu menembus alam kegelapan.
Bahkan jika kamu cukup beruntung untuk menerobos dunia gelap dan hidup 50 tahun lagi, apakah kamu pikir kamu bisa menyeberang dari tingkat pertama dunia gelap ke tingkat kedua dunia gelap? Langit, surga ketiga. Belum lagi alam transformasi dan alam master di belakangnya. Setiap langkah, kesulitannya berlipat ganda secara eksponensial. Matteo tiba-tiba menjadi semakin bingung, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Apakah itu berarti melangkah maju? Memasuki alam kegelapan sebenarnya hanya 1/27 dari perjalanan seni bela diri? Charlie mengangguk dan mengucapkan satu kata dengan jelas namun kejam. Ya. Matteo sangat tertekan, dan bertanya kepadanya. Guru Wade, tahu macam apa yang bisa saya gunakan untuk memasuki tahu dengan seni bela diri? Bagi saya, butuh berapa tahun? Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa bertanya padaku, aku tidak tahu berapa tahun lagi untuk menempuh jalan berikutnya. Matteo mendesah, perjalanan seni bela diri ini sungguh berat. Sudah lama sekali, dan ada banyak tulang belulang yang mati di sepanjang jalan, tapi aku tidak tahu di mana tulang tuaku ini akan tinggal. Charlie berkata sambil tersenyum, Anda tidak perlu merasa tertekan, Voyager 1 telah terbang selama hampir 50 tahun, dan masih ada di sana bergerak dan tidak terbang keluar dari tata surya. Ketika ia terbang keluar dari tata surya, mungkin butuh waktu puluhan ribu tahun untuk mencapai galaksi berikutnya, Anda menganggapnya sebagai diri Anda sendiri, ketika Anda menerobos ke dalam kegelapan. Ini setara dengan Voyager 1 yang terbang keluar dari tata surya. Kalau dipikir-pikir seperti ini, apakah menurutmu masa depan sangat luas? Sangat luas? Sudut mulut Matteo berkedut tanpa sadar. Ketika kamu mengatakan itu, saya merasa semakin putus asa, tidak tahu bahwa saya tidak yakin kemana saya akan pergi. Charlie berkata sambil tersenyum, jangan terlalu dipikirkan, ini bukan sesuatu yang harus kamu pikirkan. Lagi pula, kamu hanya seorang prajurit bintang 4 sekarang. Apalagi terbang keluar dari tata surya, paling banter kamu baru saja tiba di tepi Mars. Ketika Matteo mendengar ini, hatinya berdarah karena kesakitan, dan dia segera meyakinkan, Tuan Wade, jangan khawatir, bawahan ini akan memberitahu murid pertama yang datang ke sini untuk mewarisi token kepala Taizen Dao. Setelah itu, bawahan akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Charlie bertanya sambil tersenyum, jika murid pribadimu bertanya kemana perginya kuali obat leluhurmu, apa yang akan kau katakan? Matteo tertawa canggung, membuka mulutnya, dan berkata, Tuan Wade, jangan khawatir, masalah kuali obat adalah rahasia utama kepala. Hanya ketika kepala lama menyerahkan posisi kepala kepada kepala yang baru, barulah kepala tersebut diserahkan bersama token kepala. Pewaris sekte hanya tahu bahwa ada tanda kepala sekte, tetapi tidak tahu keberadaan kuali obat, jadi aku tidak perlu mengatakan apapun. Charlie mengacungkan jempol padanya, dan berkata sambil tersenyum, kau tahu bagian yang legendaris itu. Matteo tersenyum dan bertanya pada Charlie dengan nakal, Tuan Wade, saya tidak tahu apakah bawahan ini akan memiliki kesempatan untuk mempraktikkan isi di balik Taizen Hunyuan Dao di masa depan? Charlie mengangkat alisnya dan tersenyum. Awalnya kamu punya kesempatannya, aku memintamu untuk menyerahkan mentalitas seni bela diri gurumu, hanya untuk melihat bagaimana mentalitas kultivasimu. Kalau belum cukup baik, aku akan memberimu yang lebih baik, kalau belum lengkap, aku akan memberimu yang lebih lengkap, tapi aku tak menyangka kau akan selalu egois terhadapku. Jadi sekarang kamu sudah berakhir seperti ini. Kamu harus merenungkan dirimu sendiri selama 2 hari ini. Matteo juga sangat malu dan menyesal, dan berkata berulang kali. Tuan Wade, jangan khawatir, jika aku berani berpikir 2 kali tentangmu di kehidupan ini, aku akan mati tanpa tempat untuk mengubur diriku sendiri. Eropa Timur saat ini. 3 truk kontainer melaju kencang di jalan raya di Antalya, sebuah kota pelabuhan di Turki. Kontainer yang dimuat oleh ketiga truk ini membawa 3 senjata anti pesawat jarak dekat AK-360 bekas buatan Soviet yang telah dibongkar beserta amunisi pendukungnya. Sejak runtuhnya Uni Soviet, Turki, Ukraina, dan Georgia secara bertahap menjadi pemimpin di pasar senjata gelap di Eropa Timur. Bab 5398. Setelah runtuhnya Uni Soviet dan perubahan drastis di Eropa Timur, hampir semua negara di sekitar Laut Mediterania telah menjadi pasar gelap untuk perdagangan senjata. Dan ketiga negara ini sangat luar biasa. Ratusan juta berbagai senjata dan peralatan buatan Soviet dijual ke seluruh dunia dari negara-negara ini, dan keajaiban di sini bukan hanya volume transaksi yang besar. Tetapi juga, selama Anda punya uang, Anda dapat membelinya di sini kecuali rudal nuklir strategis dan pesawat generasi kelima, hampir semua senjata dan peralatan. Belum lagi senjata pertahanan jarak dekat yang diproduksi di bekas Uni Soviet, asalkan uangnya cukup. Bahkan bahan baku untuk senjata nuklir dapat disimpan di tempat-tempat tersebut.
Di antara mereka, Turki memiliki pasar gelap nuklir yang terkenal di dunia. Setelah reaktor kapal selam nuklir yang dibongkar oleh bekas Uni Soviet, sebagian besar batang bahan bakar inti mereka mengalir ke pasar gelap di sini. Dengan cukup uang, tidak sulit untuk membeli selusin kilogram uranium yang diperkaya dari sini, dan pulang serta menyimpan bom besar untuk diri sendiri. Oleh karena itu, 3 senjata pertahanan jarak dekat hanya dapat dianggap sebagai transaksi biasa di tempat seperti ini. Beberapa pedagang senjata dari Eropa Timur mengawal 3 truk kontainer ke pelabuhan Antalya, tempat kapal kontainer akan segera dimuat penuh. Setelah ketiga truk memasuki pelabuhan, mereka langsung ditugaskan ke tempat berlabuh kapal kontainer. Ketiga pria itu telah menunggu di tempat berlabuh untuk waktu yang lama. Begitu melihat ketiga mobil itu turun, mereka pun langsung maju menemui orang yang bertugas mengawal mobil-mobil itu. Personel di sekitar telah dibersihkan terlebih dahulu sehingga kedua belah pihak memulai transaksi senjata di siang bolong. Tak satu pun dari kedua belah pihak berbicara. Petugas pengawal membuka peti kemas ketiga mobil dan meminta ketiga pria itu untuk naik dan memeriksanya satu persatu. Setelah memastikan kebenarannya, ketiganya melompat keluar dari kontainer, dan salah satu dari mereka melambaikan tangan ke arah kapal barang. Pemuat kecil segera melewati kapal barang dan menurunkan kotak besi seberat 600 kg. Orang yang bertugas mengawal mobil itu segera melangkah maju, membuka kotak besi itu, dan mendapati kotak itu penuh dengan emas batangan, maka ia pun mengedipkan mata pada orang-orang di sekitarnya. Dan beberapa orang langsung datang membawa perlengkapan, mengeluarkan emas batangan itu satu persatu, diperiksa, ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam beberapa paket. Kotak besi itu berisi 500 kg emas. Semua batangan emas dilebur kembali sebelum keberangkatan dan dibuat dari cetakan datar. Bahkan tidak ada segel baja di badannya, jadi wajar saja jika tidak ada petunjuk yang ditemukan. Setelah memastikan tidak ada kekurangan emas sebanyak 500 kg itu, orang yang bertugas mengawal itu pun datang kepada ketiga orang itu sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada masalah dengan 500 kg. Harga emas sudah naik 2 poin dibandingkan saat kita bicara soal harga, saya tidak akan mengembalikan selisih harganya." Seorang pria dari pihak ini berkata, "Tidak ada pengembalian uang, berbisnislah dengan kami, Anda tidak perlu mengembalikan selisih harga jika harga emas naik, dan kami akan mengganti selisih harga tersebut untuk Anda jika harga emas turun." Pria itu tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, saya senang berbisnis dengan perusahaan Anda. Sederhana, efisien, dan menyenangkan." Salah satu pria itu berkata dengan dingin, "Ingat, jika kamu memberitahu siapapun nama perusahaan kami tidak akan membiarkanmu pergi sendirian." "Tidak masalah." Pria itu tertawa lalu berkata sambil tersenyum, "Saya bahkan punya banyak senjata NATO di sini. Kalau Anda tertarik, saya bisa memberikannya. Sebutkan saja harganya." Pria itu mengerutkan kening dan bertanya, "Kapan Anda mulai menimbun senjata NATO?" "Haha," kata pria itu sambil tersenyum, "pergi ke Ukraina kalau ada waktu untuk melihat-lihat. Senjata dari NATO hampir habis. Lebih dari separuh senjata sumbangan negara-negara anggota telah mengalir ke pasar gelap. Kau bisa bicara apa saja. Tidak ada yang tidak bisa kau dapatkan." Pemimpin itu mengangguk, dan berkata dengan ringan, "Jika ada kebutuhan, saya akan menghubungi Anda lagi. Kita harus bersiap untuk pergi." Pria itu buru-buru berkata, "Baiklah, jika ada keperluan, saya akan menghubungi Anda lagi. Selamat bekerja sama." Tak lama kemudian, derek gantri memuat ketiga kontainer tersebut ke kapal. Setelah ketiganya memastikan kebenarannya, mereka pun menaiki kapal barang tersebut, dan kemudian kapal barang itu berlayar semalaman dan menuju terusan Suez. Rute kapal barang ini adalah dari Turki ke Afrika Selatan melalui terusan Suez. Tetapi tidak seorang pun tahu bahwa 3 dari ribuan kontainer yang diangkutnya akan diturunkan di tengah jalan. Jarak garis lurus dari Antalya ke Siprus hanya lebih dari 200 km, dan bahkan ke pantai selatan Siprus, hanya 3 hingga 400 km. Ketika kapal barang meninggalkan Turki dan berlayar ke Laut Hitam yang luas, hari sudah gelap. Sejumlah pelaut yang menyamar sebagai prajurit dari Cataclysmic Front telah mulai memproses ketiga kontainer tersebut. Mereka pertama-tama membuka kontainer dan memeriksa bagian dalamnya untuk menghindari adanya peralatan pelacakan dan pemosisian. Setelah memastikan kebenarannya, mereka memasang peralatan penentuan posisi mereka sendiri di dalam kontainer dan kemudian mulai memperkuat senjata dan amunisi yang dimuat. Metode penguatannya adalah dengan mengelas banyak gas perpengikat di dalam wadah dengan mesin las listrik. Kemudian gunakan seling tebal yang mampu menahan beban puluhan ton untuk mengikat senjata dan amunisi di dalam kontainer dengan aman. Kemudian,
Mereka menggunakan bahan kedap air untuk menutup celah-celah pada wadah tersebut dan kemudian memasang sejumlah peralatan serupa tabung oksigen di sekitar dasar wadah. Ketika kapal barang itu hanya berjarak kurang dari 100 km dari Siprus, hari sudah larut malam, dan badai tiba-tiba melanda laut. Dan ombaknya perlahan-lahan semakin kuat, sehingga jarak pandang di seluruh laut menjadi sangat rendah. Apapun itu, tidak terlihat. Pada saat ini, para prajurit Frontsata Člismik berada di dek, mempersiapkan penyerahan senjata secara tertib. Mereka menggunakan posisi GPS dan segera melemparkan ketiga kontainer itu ke lautan luas setelah tiba di koordinat yang telah ditentukan. Ajaibnya, hanya beberapa detik sebelum wadah tersebut masuk ke dalam air, peralatan seperti tabung oksigen yang ada di sekitar wadah tersebut tiba-tiba meledak. Dan kemudian bagian dalamnya mengembang dengan cepat, berubah menjadi beberapa kantung udara besar, yang menahan wadah tersebut dengan kuat di permukaan air. Ketika ketiga wadah itu masuk ke dalam air satu demi satu, kapal barang itu terus berlayar menuju terusan Suez tanpa henti. Dan ketiga kontainer yang mengapung di laut itu berhasil ditangkap oleh kapal angkut ringan yang telah menunggu di dekatnya. Kemudian, kapal pengangkut ringan itu menambah tenaga kudanya, memacu kudanya menuju pelabuhan tempat tambang tembaga berada, dan tiba di dermaga dekat tambang tembaga sebelum fajar. Karena orang yang bertanggung jawab atas tambang tembaga sudah membuka semua hubungan. Ketiga kontainer itu tidak menarik perhatian siapapun. Setelah kontainer dibongkar, mereka segera diangkut ke bagian dalam tambang tembaga. Pada saat yang sama, Joseph telah membawa Abren, menunggu di sini lebih awal. Abren ahli dalam teknologi komunikasi dan juga menguasai teknologi radar dan inframerah. Joseph memerintahkan orang untuk membeli peralatan penglihatan malam inframerah dan peralatan pencitraan termal. Peralatan tersebut dihubungkan dengan anti-meriam. Di 3 titik tertinggi tambang tembaga, Joseph sudah mendirikan 3 ruang kaca yang tidak mencolok. Dan ketiga senjata anti pesawat jarak dekat yang baru tiba dimaksudkan untuk ditempatkan di 3 ketinggian komando ini. Ketiga ketinggian komando ini dapat sepenuhnya menutupi lahan terbuka di tambang tembaga dan membentuk jaringan daya tembak yang berpotongan. Setelah 3 senjata pertahanan jarak dekat terkunci pada target, mereka dapat menyerang target dari 3 arah dalam lingkaran. Sehingga berada di lokasi target, dan dalam radius puluhan meter di sekitarnya, terbentuklah area cakupan tembakan 3 dimensi yang tersusun dari balistik yang berbeda-beda. Jika ada seorang Earl datang ke pintu dari Warriors Den, setelah 3 senjata pertahanan jarak dekat menyambutnya, akan sulit untuk meninggalkan bahkan satu fragmen DNA pun. Bab 5399. Dia mendengar dari Joseph bahwa dia diminta untuk membantu artileri anti pesawat. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang senjata, untungnya, dia sangat berpengalaman dalam teknologi elektronik. Ini adalah pertama kalinya Abren mengamati senjata anti pesawat jarak dekat. Dia mengira itu adalah senapan mesin besar sebelumnya, tetapi ketika berada di depannya, dia menyadari bahwa ukuran benda ini sangat besar. Terutama laras senapan yang 6 setebal lengan, tebal dan panjang, tidak mengesankan. Seluruh senjata pertahanan dekat tampak seperti bagian menara tank. Moncongnya dapat bergerak ke atas dan ke bawah, dan pangkal menara dapat berbelok ke kiri dan kanan. Jadi cakupan kebakarannya sangat besar. Abren memperhatikan para prajurit yang sedang berkumpul. Dan tak dapat menahan diri untuk berkata kepada Yusuf di sampingnya. Tuan, bisakah Anda membeli senjata sekuat itu begitu saja? Joseph mengangguk dan berkata dengan santai, dari Eropa Timur, pada dasarnya hanya membelinya dengan santai. Abren bertanya dengan heran, apakah tidak ada yang peduli? Joseph menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang peduli dengan hal semacam ini di sini. Dan itu adalah transaksi pribadi. Tidak ada yang peduli. Senjata dan peralatan yang digunakan oleh berbagai angkatan bersenjata di Afrika pada dasarnya dibeli dari sini. Abren berkata, saya bisa mengerti pembelian AK-47, bukankah agak arogan membeli senjata anti pesawat jarak dekat? Joseph menunjuk ke salah satu senjata anti pesawat di dekatnya dan berkata sambil tersenyum. Benda ini juga AK, tapi kalibernya sedikit lebih besar, 30 mm. Joseph mendecakkan bibirnya dan berkata kepada Abren, saudaraku, aku punya pertanyaan untukmu. Abren buru-buru berkata, katakan saja. Joseph membuka mulutnya dan berkata, lihat, aku berencana untuk menempatkan 3 senjata anti pesawat jarak dekat ini di ruang kaca pada 3 ketinggian komando di atas. Bisa dibuka, tapi persyaratan pemasangannya sangat tinggi. Untuk memastikan akurasi tembakan dan tidak ada tepuk tangan, saat landasan jalan digunakan. Harus terpasang kuat di atas fondasi beton bertulang.
Memperbaikinya tidak sulit, tapi Pak Wade berharap saya bisa segera menarik ketiga senjata pertahanan jarak dekat ini. Setelah digunakan, dan semakin cepat semakin baik, bagaimana saya bisa mencapainya? Pembongkaran dan perakitan manual mungkin membutuhkan waktu lama. Namun, jika benda ini benar-benar terbakar, tidak banyak waktu untuk melakukan evakuasi segera setelahnya. Apakah ada cara bagi saya untuk membongkarnya dalam waktu 1 menit dan mengangkatnya dengan helikopter? Abren memegang dagunya dan berputar-putar di dekat senjata pertahanan untuk beberapa saat, lalu berkata, syarat penggunaan benda ini adalah mengencangkannya dengan baut tugas berat. Untuk memastikan tidak bergetar saat menembak, kan? Joseph mengangguk, ya? Abren berpikir sejenak dan berkata, jika kamu mampu membeli benda ini, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk membeli beberapa baut peledak. Baut peledak? Joseph bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk apa itu? Abren berkata, untuk kedirgantaraan, Anda tahu roket multitahap. Singkatnya, roket 3 tahap adalah 3 roket yang terhubung. Saat peluncuran, roket tahap pertama dinyalakan terlebih dahulu. Setelah mencapai ketinggian tertentu, konsumsi bahan bakar roket tahap pertama hampir sama. Perlu segera diwujudkan pemisahan dari roket tahap kedua. Dan kemudian roket tahap kedua menyala dan kemudian terbang, tetapi persyaratan soliditas sambungan roket juga sangat tinggi. Dan persyaratan pemisahannya yang cepat harus diselesaikan dalam sekejap, sehingga para ilmuwan kedirgantaraan menciptakan semacam baut peledak. Sederhananya, baut tugas berat ini memiliki alat peledak dan alat pengapian bawaan. Ketika dibutuhkan, selama listrik masih menyala, seluruh baut dapat langsung meledak, dan kemudian dapat dipisahkan seketika. Joseph teringat peluncuran roket itu. Gambaran itu tiba-tiba muncul di benaknya, dan ia pun berseru. Aku tahu, benda itu sangat cepat. Secara umum, saat booster dipisahkan, ia akan meledak dalam sekejap. Ya? Abren mengangguk, lalu berkata, benda ini sangat presisi, dan dapat memastikan hanya dirinya sendiri yang akan meledak, dan peralatan yang terhubung dengannya tidak akan rusak. Tidak hanya digunakan untuk roket tetapi juga untuk kursi pelarian pilot pesawat tempur. Itu dinyalakan, dan sambungan keras dapat dilepaskan dalam sekejap. Saat dia berbicara, Abren berkata lagi, kamu perbaiki 3 meriam dengan baut peledak, dan bila perlu, kamu hanya perlu meledakkan bautnya, dan benda ini bisa dipisahkan dari dasarnya. Jika Anda ingin lebih cepat, buatlah sling terlebih dahulu. Dan ketika saatnya tiba, peledakan akan diputus, dan helikopter akan bergantung pada sling dan mengambilnya. Ide bagus. Joseph mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, dan berkata, terima kasih, saudaraku, saya akan mengatur agar orang-orang pergi berbelanja. Bab 5400. Pada saat yang sama, ibu kota Nordik. Jarvis, yang telah berpisah dengan Jeremiah, sedang duduk di sebuah bar di kota sambil minum. Dalam beberapa hari terakhir, dia mulai dari Bergen dan menyelidiki sepanjang jalan. Ingin tahu kemana penjaga kavaleri yang hilang pergi. Namun dia tidak menemukan petunjuk apapun terkait hal itu. Faktanya, saat dia berada di Bergen, dia memikirkan 2 arah. Karena dia tidak berada di barisan penjaga kavaleri, di satu sisi, dia bisa mencari tahu kemana penjaga kavaleri pergi setelah mereka menghilang di Bergen. Dan di sisi lain, ia juga dapat mengetahui keadaan khusus apa yang dialami para pengawal kavaleri sebelum mereka datang ke Bergen. Di antara semuanya, yang pertama tentu saja merupakan pilihan terbaik. Karena hanya dengan menemukan keberadaan mereka, dia dapat mengetahui siapa yang menyelamatkan Maria. Mengenai yang terakhir, dia hanya bisa berharap ada beberapa masalah yang mencurigakan di dalam garda kavaleri itu sendiri. Kalau tidak, pada dasarnya hanya membuang-buang waktu untuk memeriksa garis depan ini. Oleh karena itu, ia mengambil inisiatif dalam memilih yang pertama. Dan singgah di Eropa Utara selama beberapa hari. Dia mencari sampai ke kota Oslo, tetapi masih belum menemukan petunjuk apapun. Saat dia depresi, dia pergi ke bar dan minum saja. Namun, tepat ketika dia merasa sedikit mabuk, ponselnya tiba-tiba menerima pesan dari nomor virtual. Isinya hanya beberapa kata pendek, rapat akan diadakan dalam waktu setengah jam. Dia dengan enggan menyimpan ponselnya. Mengambil 2 uang kertas dan meletakkannya di bawah gelas anggur, bangkit, dan berjalan keluar dari bar. Kembali di hotel tempat dia menginap, dia mandi dan membuka perangkat lunak khusus di teleponnya tepat waktu. Setelah membuka perangkat lunak,
Dia pertama-tama memasukkan dan keluar kata sandi. Dan kemudian ada pengenalan wajah dan pengenalan suara. Setelah semuanya berlalu, akunnya secara otomatis ditarik ke ruang rapat daring oleh sistem. Di layar ponsel saat ini, terdapat total 5 layar seukuran kotak korek api. 1 di antaranya berada di tengah, dan 4 sisanya tersebar di keempat sudut layar ponsel. Namun, 3 dari 5 bingkai layar sepenuhnya hitam. Menunjukkan bahwa mereka belum terhubung, dan hanya 2 orang yang terhubung. Yaitu dirinya sendiri yang muncul di pojok kanan atas layar real-time. Dan seorang pria tua berjanggut putih di sudut kiri atas. Melihat lelaki tua berjanggut putih itu, Jarvis menundukkan tangannya dengan hormat. Dan berkata sambil tersenyum, "Jermo, di mana kamu, orang tua?" "Eastcliff," kata Jermo ringan. Jarvis buru-buru bertanya, "Lalu, apakah kamu mendapat petunjuk untuk menemukan Maria?" "Tidak." Jermo menggelengkan kepalanya, masih menghargai kata-kata seperti emas. Jarvis meregangkan pinggangnya, menguap, dan berkata, "Oh, gadis ini benar-benar licik." Saat dia berbicara, sudut kiri bawah menunjukkan seseorang yang terhubung. Dan wajah seorang pria paruh baya muncul di layar. Jarvis mengulurkan tangannya untuk menyapa, "Jafren, apakah kamu tidak menikmati hidup di New York?" Pria bernama Jafren itu tersenyum dan berkata, "Saya menunggu untuk keluar kali ini untuk menyelesaikan masalah bagi Tuhan." Katakanlah, di mana-mana pun sama saja. Pada saat ini, layar di sudut kanan bawah juga menyala, dan Jeremiah muncul di layar. Melihat dia tampak duduk sendirian di jet bisnis. Jarvis bertanya, "Kamu mau pergi kemana, Jeremiah?" Yeremia berkata dengan tenang, "Aku akan pergi ke timur jauh untuk melihat, di mana tanahnya jarang penduduknya." Itu memenuhi persyaratan bagi Maria untuk bersembunyi. Jarvis bertanya dengan heran, "Pergi ke timur jauh? Kenapa kamu tidak menyapa sebelumnya?" Yeremia berkata dengan santai, "Kamu dan aku memilih arah yang berbeda. Jadi tidak masalah apakah aku menyapa kamu atau tidak, Jarvis." Jarvis hendak mengatakan sesuatu, tapi gambar tengah tiba-tiba menyala. Dan ekspresi keempat orang itu semua ketakutan, lalu mereka semua langsung berhenti berbicara. Gambar di tengah berubah dari hitam pekat menjadi cahaya putih. Dan tidak ada objek lain atau bahkan garis luar yang dapat dilihat. Segera setelah itu, mereka mendengar suara yang diproses oleh pengubah suara dan bertanya dengan dingin, "Apa kemajuannya?"